Ya, halaman 16 Tafsilu asri minhumu Jibrilu yang bawah tuh. Halaman 16 yang bawah, bait paling bawah. Kita lompat ke situ ya. Lompat ke bait yang di tengah itu yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau lagi baca manzumahnya itu di sampingnya lihat tuh, dibuka bukunya. Ya, itu bagian yang pinggir samping. Itu nazam itu.
Tafsilu ashri minhumu Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Azrailu, Munkar, Nakir, wa Raqibun wa kaza, Atidun, Malikun, wa Ridwanuh taza. Ay yajibu ala mukallafin. Ada enggak? Ya. Ay yajibu, wajib, ala mukallaf, bagi orang yang sudah balik, kena mukallaf, kena beban, orang balik. Ay ya'taqida, untuk berkeyakinan. Asratun minal malaikati, ya, untuk yakin dengan adanya 10 daripada malaikat. Apakah malaikat jumlahnya 10? Enggak. Malaikat jumlahnya itu dikatakan nggak bisa dihitung. Ya. Nah, ini yang 10 ini tafsilan bima'rifati asma'ihim. Tafsilan secara rinci. Bima'rifati asma'ihim, untuk mengetahui nama-nama mereka. Nah, jadi di sini wajib bagi yang sudah balik yakin dengan 10 malaikat secara rinci dengan mengetahui nama-nama mereka. Nah, jadi kalau dikatakan wajib nih, yang 10 nih kita mesti hafal nih. Kalau kita merasa udah balik, ya. Wahum arba'atu aqsam. Nah, mereka ini yang dimaksud mereka ini adalah malaikat. Ada 4 bagian. Nah, ada 4 bagian. Al-mutasarrifun. Ya, al-mutasarrifun. Ini artinya apa ini al-mutasarrifun? Nah, malaikat yang berusaha. Al-fatinun. Al-fatinun, fatin yang memfitnah, artinya yang menguji. Malaikat yang akan menguji, yang membuat fitnah. Al-hafizun. Al-hafizun, yang menjaga. Ya. Hafizun, yang melindungi, yang menjaga. Al-khazinun. Al-khazinun, ini khazin, ini yang memelihara. Nah, itu ada 4 bagian. Nah, sekarang kita lihat. Fal mutasarrifuna arba'atun. Nah, malaikat yang mutasarrifun ini yang, ya kalau kita artikan apa ya? Yang keliling lah, yang punya tugas keliling, ya, jaga apa namanya, usaha. Ada 4. Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Izrail. Nah, ini 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, ini dikatakan mutasarrifun. Nah, coba kalau kita lihat, kalau dikatakan beliau-beliau ini malaikat-malaikat ini mutasarrifun, apa sih ininya? Fajibrilu muwakkalun bil wahyi. Jibril ini diwakilkan dengan wahyu, menurunkan wahyu. Ai al-khabar allazi ya'ti bihi min indillah. Nah, wahyu itu apa? Wahyu itu khabar. Khabar, kabar. Allazi ya'ti, ya, kabar yang datang, ya, bihi min indillah, yang dia dibawa oleh malaikat Jibril dari sisi Allah. Itu wahyu namanya. Untuk siapa? Lil anbiya alaihimus salatu wassalam. Untuk para nabi alaihimus salatu wassalam. Nah, jadi yang dapat wahyu adalah khusus untuk nabi-nabi. Ya. Nah, wahyu ini untuk siapa? Untuk nabi-nabi. Ya, turun wahyu itu kepada nabi-nabi. Nah, itu yang membawa wahyu malaikat Jibril. Qala al-Jalal As-Suyuti rahimahullah. Nah, berkata al-Imam Jalal As-Suyuti, wa innahu yahduru mautun man yamutu ala wudu. Sesungguhnya ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti,
malaikat Jibril ini juga datang, ya, yahduru, bukan yahduru mautun, yahduru mauta man yamutu ala wudu. Jadi mauta ini maf'ulnya. Yahduru, malaikat Jibril datang, mauta, kematian orang, orang yamutu yang wafat ala wudu, orang yang wafat punya wudu. Orang yang wafatnya punya wudu, ini makanya jaga wudu. Ya, kalau seandainya kita punya wudu, itu malaikat Jibril datang tuh. Ya. Nah, datang kepada orang yang wafat, ketika dia wafat dia punya wudu. Jadi biar punya wudu terus gimana? Setiap batal wudu. Ya. Jadi wudunya bukan mau sholat doang. Ya, wudu itu bukan mau sholat doang. Mau tidur wudu nggak? Mau tidur wudu. Ya. Nah itu, jadi kata Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, beliau juga ini malaikat Jibril ini juga bukan hanya membawa wahyu saja. Kalau sekarang Nabi udah nggak ada, gimana? Apa tugasnya malaikat Jibril? Ya. Nah, maka kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau juga hadir mendatangi orang yang wafat mempunyai wudu. Waktu wafat dia punya wudu. Ya. Wa mashtahara min annahu la yanzilul arda ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam la aslalahu. Ini. Wa mashtahara, dan yang masyhur, apa-apa yang terkenal, yang orang banyak tahu, bahwasanya malaikat Jibril ini dikatakan la yanzilul arda, tidak turun lagi ke bumi. Ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah wafatnya baginda Nabi kita. Nah, ini kata ulama, la aslalahu, itu enggak ada asalnya itu. Jadi yang mengatakan malaikat Jibril sekarang karena Nabi udah enggak ada, jadi malaikat Jibril udah enggak turun lagi ke bumi. Nah, itu katanya ya di sini la aslalahu. Ya. Itu asalnya dari mana itu pendapat begitu? Oh, enggak ada asalnya itu. Nah, itu. Enggak ada sumbernya. Illa ayyuqala, kecuali dikatakan la yanzilu biwahyin, enggak turun ke bumi dengan membawa wahyu. Iya benar, karena udah enggak ada nabi lagi. Tapi kalau enggak turun ke bumi, enggak. Ya. Kalau enggak turun ke bumi dengan membawa wahyu, iya. Karena nabinya udah enggak ada. Ya. Tapi kalau dibilang sama sekali enggak turun di bumi, enggak. Ya, enggak ada sumbernya itu. Zakarahu Al-Qalyubi, itu dikatakan oleh Imam Al-Qalyubi. Ya, itu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tugasnya apa? Nah, ini jadi malaikat yang mutasarrifun. Mutasarrifun itu yang punya tugas-tugas. Ya. Ya, usaha, tugas. Malaikat Jibril membawa wahyu, dan juga bukan hanya membawa wahyu, ya, bisa mendatangi orang yang meninggalnya dalam keadaan wudu. Nah, itu luar biasa keistimewaan tuh, didatengin malaikat Jibril. Ya, kalau meninggal dalam keadaan wudu. Sekarang Mikail, apa nih tugasnya Mikail? Wa Mikail muwakkalun bikailil amtar wal bihar wal anhar wal arzak. Malaikat Mikail adalah malaikat yang diwakilkan dengan mengukur bikailil amtor, dengan mengukur hujan, wal bihar, lautan, wal anhar, sungai-sungai, wal arzak, dan rezeki-rezeki. Nah, itu tugasnya malaikat Mikail tuh. Wa taswiril ajinnati fil arham. Taswir artinya membentuk, ajinnah janin, fil arham di dalam rahim ibu. Nah, jadi kalau ada orang yang hamil, ya, itu janinnya dibentuk sama siapa? Nah, ini tugasnya malaikat Mikail. Ya, tugasnya malaikat Mikail. Kapan ditiupkan ruh?
di dalam janin. Di janin itu ditiupkan ruh kapan? 4 bulan. Ya. Kalau udah 4 bulan dalam kandungan, itu udah ditiupkan ruh. Nah, kalau udah ditiupkan ruh berarti udah berbentuk. Ya. Nah, itu malaikat Mikail tuh tugasnya tuh nanti. Ya, sekarang Israfil. Malaikat Israfil muwakkalun bil lauhil mahfuz. Nah, adalah malaikat yang diwakilkan untuk lauhul mahfuz. Nah, ini lauhul mahfuz ini dia di sana dijaga ini sama malaikat Mikail. Quran yang asli itu, Quran yang asli di lauhul mahfuz. Ya. Nah, ada di sana tersimpan. Wan nafkhi fis sur. Nah, dan juga yang meniup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Meniup sangkakala. Nah, sangkakala itu apa? As-sur itu. As-sur dikatakan sangkakala. Apa itu sangkakala? Wa huwa qarnun min nurin. Qarnun tanduk. Tanduk itu gimana? Nah, itu. Ya, jadi udah digambarin itu dalam film-film udah digambarin. Ya, itu sangkakala yang akan ditiup nanti. Nah, ini min nur. Tanduk yang terbuat dari nur, dari cahaya. Wa fihi thukubun. Nah, di dalam tanduk ini ada lobangnya, thukub, lobang. Ala adadil arwah. Ya. Ala adadil arwah. Thukubun ala adadil arwah. Nah, jadi ada lobang-lobang ya berdasarkan jumlah ruh. Ya, nah, itu berarti besarnya bagaimana nggak ngerti itu. Ya, besarnya itu berbentuknya seperti tanduk, cuman besarnya bagaimana? Wallahu a'lam yang tahu. Ya. Fayanfuhu fihi nafkhatain. Maka nanti ditiuplah dengan 2 kali tiupan. Fannafkhatul ula tafna fiha jami'ul makhluqat. Pada tiupan pertama binasa ya semua makhluk-makhluk. Nah, kalau dikatakan makhluk yang selain Allah itu makhluk, langit, bumi itu makhluk. Angin makhluk, jin, malaikat makhluk. Nah, ini kalau dikatakan pada tiupan pertama semua makhluk-makhluk binasa kecuali apa? Masya Allah, kehendak Allah. Wahia al-mustasnayat as-sab'ah. Ya, yaitu pengecualian yang 7. Nah, itu yang enggak binasa. Makhluk yang enggak binasa. Apa itu? Wahia al-arsh, arsh. Wal kursi. Nah, kursi. Wal lauh. Nah, itu lauhul mahfuz, lauh. Wal kolam. Kolam, apa kolam? Pena. Ya, pena yang buat mencatat itu. Wal jannah, surga. Wan nar, neraka. Wal arwah, arwah. Ya. Berapa itu? 7 nggak jumlahnya itu? Al arsh, al kursi, terus al-lauh, al-qalam, al-jannah, an-nar, al-arwah. Nah, itu pengecualian itu. Wa ma bainan nafkhataini arba'una sanah. Kan 2 kali ditiup. Ya, antara tiupan pertama dengan tiupan kedua jaraknya berapa tahun? 40 tahun. Ya. Nah, tiupan pertama selesai, meninggal semua, binasa semua, kecuali yang 7. Itu antara tiupan pertama dan tiupan kedua, 40 tahun kemudian baru ditiup lagi. Ya. Wa dalilu zalika, dalilnya mana itu? Qauluhu ta'ala wa nufikha fis sur. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa
illa man sya'allahu thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Lihat nanti di surah Az-Zumar. Surah apa? Az-Zumar, surah nomor 39. Ayatnya ayat 68. Surah Az-Zumar ayat 68. Ya, wa nufikha fis sur. Nah, maka ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka binasalah semua yang di langit dan yang di bumi. Illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki, yang enggak binasa. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka bangkit lagi, menanti. Ya. Nah, nanti ditiup sangkakala yang kedua, hidup semuanya. Yang tadinya mati semuanya akan hidup lagi. Nah, ini namanya hari kebangkitan. Menanti. Ya, menanti apa ini yang dinanti-nanti ini? Ya, perhitungan amal, hisab. Ya. Ya, selanjutnya wa Israil. Apa tugasnya Israil? Israil. Tadi yang tadi siapa? Israfil. Sekarang Israil. Muwakkalun biqabdi arwahil khalaiq. Muwakkalun, diwakilkan. Israil ini diwakilkan untuk biqabdi arwahi al khalaiq, untuk mencabut ruh makhluk-makhluk. Semua makhluk. Ya, nanti ini urusannya malaikat Israil yang mencabut nyawanya. Ai bi ikhraji arwahi kulli man lahu ruh. Ya, untuk mengeluarkan ruh setiap yang memiliki ruh. Setiap yang memiliki ruh. Ya, itu yang mengeluarkan ruhnya nanti malaikat Israil. Min makorriha, dari tempatnya, dari tempat ruh, dari jasad nih. Jasad kita ini bisa dibilang jasad karena apa? Karena ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, udah dibilang bangke. Karena ada ruhnya maka dibilang jasad nih, ada jasad. Tapi kalau udah nggak ada ruhnya, udah bangke, nggak ada yang mau udah. Siapa yang mau nyimpen? Walaupun ganteng, walaupun apa, kalau nggak ada ruhnya, udah nggak ada yang mau. Ya. Walau kumlatan au ba'udatan. Ya, meskipun itu nanti kumlah itu kutu. Kutu ada ruhnya nggak? Yang mencabut ruhnya kutu siapa? Ya. Ba'udah, nyamuk. Nyamuk ada ruhnya. Nah, yang mencabut bukan kita, itu kita bunuh. Yang mencabut ruhnya siapa? Bukan kita itu. Israil tetap yang mencabut ruhnya. Ya. Au burgusan. Nah, burgusan itu ya jenis hewan-hewan kecil itu. Ya. Nah, itu kama zahaba ilaihi ahlul haqq. Sebagaimana ini pendapat ahlul haq, ya, orang-orang dikatakan ahlul haq, orang yang berada dalam kebenaran. Jadi itu makhluk-makhluk yang ada ruhnya, walaupun itu makhluk kecil. Tadi itu disebut-sebutin tuh makhluk-makhluk kecil, ya. Nah, itu tetap tugasnya malaikat Israil mencabut ruhnya. Khilafan lil Mu'tazilah. Nah, berbeda pendapat orang Mu'tazilah. Nah, ini yang bukan golongan kita nih, Mu'tazilah. Ya. Haitsu zahabu ila annahu la yaqbidu arwahi. Nah, mereka berpendapat bahwasanya malaikat Israil ini tidak mencabut ruh ghairi ahli tsaqalain, selain ahli tsaqalain, manusia dan jin.
minal malaikati, manusia, jin dan juga malaikat, wat tuyur wa ghairihim. Ya. Malaikat, tuyur, burung, wa ghairihim dan yang lainnya. Wa khilafan lil mubtadi'ah, dan juga berbeda dengan pendapat orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu siapa itu? Ahli bid'ah itu orang yang mengada-ngada. Sholat 5 waktu, dia bilang, oh sholat cuma 3 waktu. Ya, itu bid'ah. Nggak diajarkan, nggak dicontohkan sama Nabi, dia mengada-ngada. Nah, itu Syiah. Ya, hati-hati dengan Syiah. Syiah itu ada yang berpendapat sholat cuma 3 waktu. Ya, kita nggak, sholat itu 5 waktu. Haitsu zahabu ila annahu la yakbidu arwahal bahaim. Ya, ini pendapat ahli bid'ah, malaikat Israel itu tidak mencabut ruhnya binatang. Bal yakbiduha a'wanuhu. Bahkan yang mencabut ruhnya binatang itu adalah teman-temannya malaikat Israel. Ya, jadi bukan malaikat Israel. Nah, itu kata mereka. Nah, kita enggak. Kita ahlul haq. Ya. Nah, kita adalah golongan yang benar. Zakara dzalika al-Bajuri. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri seperti itu. Pendapat-pendapat tadi, golongan-golongan. Ada Mu'tazilah, ada ahlu bid'ah. Ya. Wa huwa malakun azimun. Israel ini adalah malakun, malaikat yang azim, yang besar. Ya. Ya, hailul manzor. Malakun azim, hailul manzor. Dilihatnya menyeramkan, menakutkan. Ya. Ra'suhu fis sama'il ulya. Kepalanya ada di langit yang paling tinggi. Warijlahu fi takhumil ardis sufla. 2 kakinya ada di bumi yang paling rendah. Ya, di ujung bumi. Kepalanya ada di ujung langit, langit yang paling tinggi. Kakinya ada di ujung bumi. Langit bumi yang paling rendah. Wa wajhuhu muqabilul lauhil mahfuz. Wajahnya menghadap ke lauhil mahfuz. Wal khuluqu baina ainaihi. Makhluk-makhluk ini berada di depan, di hadapannya. Ya, di hadapan malaikat Israel. Walahu a'wanun bi'adadi man yamut. Dia memiliki a'wan. Ya, penolong atau pembantu-pembantu. Bi'adadi man yamut, dengan sejumlah bilangan orang yang mati, orang yang wafat. Ya taraffaqu bil mu'min, dan dia bersifat lemah lembut kepada orang beriman. Orang beriman nanti kalau mau wafat diperlakukan dengan lemah lembut oleh malaikat siapa? Israel. Wa ya'tihi fi suratin hasanatin, dan malaikat Israel datang dengan bentuk yang bagus. Fi suratin, dalam bentuk yang bagus, jadi menyenangkan. Makanya orang yang baik-baik, orang beriman, itu wafatnya senyum. Karena ngelihat malaikat Israel itu menyenangkan.
Duna ghairihi. Nah, beda dengan yang lainnya. Dengan selain orang beriman, beliau ini berbentuk dengan bentuk yang seram. Maka orang-orang yang banyak maksiat, orang nggak beriman, nah itu menakutkan mukanya. Ya, waktu wafat, ya, waktu meninggal, mukanya menakutkan. Karena emang dia ketakutan. Ya, dia ketakutan. Ya, sampai di sini ya dulu. Ya, ini baru al-mutasarrifun, nanti ada al-fatinun. Al-fatinun yang membuat fitnah, yang menguji. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, baca doanya. Alhamdulillahi wa